Selamat pagi. Pada hari ini saya akan membahas soal yang kemarin saya berikan, yaitu membuat persamaan dasar akuntansi pada salon cahaya. Nah, di pembahasan kali ini, jika nanti kalian masih belum mengerti, kalian bisa langsung tanyakan ke saya di akhir video. Dan sekalian, jika nanti ada jawaban kalian yang salah, kalian bisa langsung ganti dan kalian benarkan dengan jawaban yang benar, karena sebagai bahan kalian untuk belajar di rumah. Kita mulai saja pembahasannya. Pada Juli 2018, Nyonya Eli mendirikan sebuah salon yang bernama Salon Cahaya. Transaksi yang pertama, tanggal 1 Juli 2018, Nyonya Eli mendirikan usaha salon. Ia menyetorkan uang sejumlah 60 juta rupiah sebagai modal awalnya. Langsung karena ini tugasnya membuat persamaan dasar akuntansi, berarti kita harus membuat tabel. Nah, di sini saya buat tabel satu per satu karena saya akan menjelaskan. Jadi kalau nanti saya meminta kalian membuat persamaan dasar akuntansi, jangan dibuat satu-satu seperti ini, tapi dibuat satu tabel untuk semua transaksi. Nah, jangan lupa tanggalnya, ditulis tanggal 1 Juli 2018. Lalu karena ia menyetorkan uang sejumlah 60 juta, berarti aset. Aset di bagian kasnya itu ditulis 60 juta nominalnya. Lalu di liabilitas kosong, karena ia menyetorkan sebagai modal awal, berarti di ekuitas, di kolom modalnya, itu diisi nominal 60 juta, sesuai dengan berapa banyak uang yang akan dia setorkan. Lalu keterangannya diisi dengan modal awal. Transaksi tanggal 2 Juli 2018. Nyonya Eli membeli peralatan salon berupa alat pengering rambut, alat pencatok, tempat untuk mencuci rambut, kursi, dan kaca senilai 35 juta rupiah, dan belinya itu secara tunai. Lalu, di kolom tanggal kita isi tanggalnya tanggal 2 Juli 2018. Di bagian aset, di kolom kas, kita isi 35 juta, tapi karena dia belinya secara tunai, berarti nominal 35 jutanya kita kasih tanda kurung, atau kita kasih tanda minus di depannya. Supaya apa? Untuk menandai bahwa kasnya berkurang. Jadi kalau kasnya berkurang, itu ada tanda minus atau tanda dalam kurung. Selanjutnya, di bagian aset, kita buat kolom baru karena dia belinya peralatan, berarti ada peralatan salon. Nominalnya kita isi sesuai dengan nominal harganya berapa, yaitu 35 juta. Lalu di kolom liabilitas, utang usahanya kosong. Dan di kolom ekuitas, modalnya juga kosong. Tanggal 3 Juli 2018. Dibeli perlengkapan salon berupa shampoo, obat pelurus, krim rambut, dan vitamin rambut senilai 8 juta rupiah. Baru dibayar 3.750.000 rupiah dan sisanya dibayar kemudian. Lalu kita masukkan ke dalam format PDA-nya, tanggalnya disesuaikan, tanggal transaksinya itu tanggal 3 Juli 2018. Lalu, karena dia akan membeli perlengkapan, berarti aset di kolom perlengkapan salonnya akan bertambah sebesar 8 juta. Lalu baru dibayar 3.750.000, berarti aset di kolom kasnya akan berkurang sebesar 3.750.000. Jangan lupa, kalau dia berkurang, itu dikasih dalam kurung atau dikasih minus di depan nominalnya. Dan sisanya dibayar kemudian. Berarti di bagian liabilitas, di kolom utang usahanya, kita tulis nominal, sisanya yang berapa yang belum dibayar, yaitu 4.250.000 rupiah. Tanggal 5 Juli 2018. Dibayar sewa gedung salon sebesar 3.750.000 rupiah untuk 1 bulan. Tanggalnya tanggal 5 Juli 2018, dibayar. Berarti
aset di bagian kolom kasnya itu berkurang sebesar Rp3.750.000. Dikasih dalam kurung. Lalu, karena dia bayar sewa gedungnya itu untuk 1 bulan, maksudnya 1 bulan itu berarti untuk bulan Juli saja. Berarti, kalau seperti itu diakui sebagai beban sewa. Jadi kalau dia bayar untuk 1 bulan, itu diakui sebagai beban sewa. Kalau dia bayarnya lebih dari 1 bulan, itu diakui sebagai sewa dibayar di muka. Karena di soal ini atau di transaksi ini dibayar untuk 1 bulan, yaitu untuk bulan Juli saja, berarti kan diakui sebagai beban sewa. Nah, kalau di PDA, beban sewa itu mempengaruhi modal. Berarti di bagian ekuitas, di kolom modalnya akan berkurang sebesar nominalnya tadi, yaitu Rp3.750.000. Dan di bagian keterangannya kita isi, yaitu bayar sewa gedung untuk 1 bulan. Tanggal 6 Juli 2018, Salon Cahaya memperoleh pendapatan sebesar Rp5.925.000. Tanggalnya tanggal 6 Juli 2018, asetnya di kolom kas berarti bertambah sebesar Rp5.925.000. Kenapa kasnya bertambah? Karena dia memperoleh pendapatan dari jasa salonnya tersebut. Berarti kasnya akan bertambah. Lalu, karena Salon Cahaya memperoleh pendapatan, berarti modalnya juga akan bertambah. Kenapa modalnya bertambah? Karena di dalam PDA, pendapatan itu mempengaruhi modal. Kalau dia menerima pendapatan, berarti modal dalam perusahaannya akan bertambah. Di bagian ekuitas, modal akan bertambah sebesar Rp5.925.000. Lalu di bagian keterangan, karena dia mempengaruhi modal, berarti kita tulis di keterangannya apa? Yaitu hasil pendapatan jasa atau hasil pendapatan salon. Tanggal 9 Juli 2018, Nyonya Eli meminjam uang ke bank sebagai tambahan modal sebesar Rp5 juta. Kita masukkan ke PDA-nya. Tanggal 9 Juli 2018, karena dia meminjam uang, berarti aset di kolom kasnya akan bertambah sebesar dengan nominal yang dia pinjam tadi berapa, yaitu 5 juta. Berarti kasnya bertambah 5 juta. Lalu, karena Nyonya Eli meminjam uang ke bank, berarti di bagian liabilitas, di kolom utang bank itu akan bertambah sebesar 5 juta. Bu, kok modalnya nggak ditulis, kok modalnya nggak bertambah? Kan Nyonya Eli minjam uang buat tambahan modal. Nah, untuk transaksi ini, modal tidak berpengaruh atau modal tidak terpengaruh. Kenapa modalnya tidak terpengaruh? Karena Nyonya Eli meminjam uang hanya sebagai tambahan modal, bukan menyetorkan modal. Kalau dia menyetorkan modal, baru modalnya akan dicantumkan. Tapi kalau dia hanya bilangnya sebagai tambahan modal, berarti modalnya tidak usah ditambahkan, dikosongkan saja. Berarti yang berpengaruh hanya kas dan utang banknya saja. Jadi sekali lagi, kalau Nyonya Eli hanya bilang sebagai tambahan modal, itu modalnya tidak terpengaruh atau modalnya dikosongkan saja dalam PDA. Kecuali kalau dia minjam uang ke bank dan menyetorkan uang tersebut sebagai modal, baru modalnya diisi sesuai dengan nominalnya. Seperti itu. Tanggal 11 Juli 2018, dibeli peralatan salon sebesar Rp10.500.000 secara tunai. Tanggalnya tanggal 11 Juli 2018. Karena dia belinya secara tunai, berarti di bagian aset, di kolom kasnya, itu akan berkurang sebesar Rp10.500.000. Dikasih tanda dalam kurung, karena dia berkurang.
Lalu, di bagian aset juga, di kolom peralatan salonnya akan bertambah. Karena dia akan beli peralatan salon, berarti peralatan salonnya akan bertambah sebesar Rp10.500.000. Tanggal 13 Juli 2018. Diterima pendapatan salon sebesar Rp3.000.000. Kita masukkan ke PDA-nya, tanggal transaksinya tanggal 13. Karena diterima pendapatan salon, berarti aset di kolom kasnya akan bertambah sebesar Rp3.000.000. Lalu, di bagian ekuitasnya, yaitu di kolom modalnya juga akan bertambah. Karena akan menerima pendapatan, dan pendapatan itu mempengaruhi modal, berarti modalnya akan bertambah sebesar nominalnya, sebesar yang diperoleh berapa, yaitu 3 juta. Dan keterangannya jangan lupa ditulis, karena dia mempengaruhi modal, berarti kita harus mengisi keterangannya. Keterangannya apa? Keterangannya hasil pendapatan jasa atau hasil pendapatan salon. Tanggal 16 Juli 2018. Nyonya Eli mengambil uang dari salon untuk keperluan pribadinya sebesar Rp2.725.000. Kita masukkan ke PDA tanggalnya, tanggal transaksinya tanggal 16 Juli 2018. Karena Nyonya Eli mau mengambil uang, berarti di bagian aset, di kolom kasnya itu akan berkurang sebesar Rp2.725.000. Dan Nyonya Eli mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Nah, untuk keperluan pribadi itu kan prive. Prive itu kan mempengaruhi modal. Berarti kalau ada prive, modal perusahaan akan berkurang. Berarti di bagian ekuitas, di kolom modalnya akan berkurang. Kita kasih tanda dalam kurung, lalu nominalnya sesuaikan. Yang dia ambil berapa? Yaitu Rp2.725.000. Dan di bagian keterangan, karena transaksi ini mempengaruhi modal, berarti keterangannya wajib kita tulis, yaitu tulis saja prive atau pengambilan pribadi. Tanggal 20 Juli 2018. Seorang pelanggan belum membayar jasa salon sebesar Rp600.000 dan akan dibayar pada tanggal 27 Juli. Nah, di transaksi ini ada seorang pelanggan. Nah, pelanggan ini sudah pakai jasa kita di salon. Misalnya dia sudah gunting rambut, sudah cuci rambut, tapi dia belum bayar. Dia akan bayar 2 hari setelah itu. Kalau ada transaksi seperti ini, kalau ada pelanggan yang sudah pakai jasa kita tapi dia belum bayar, itu dinamakan piutang. Kemarin banyak yang tanya, bedanya piutang dengan utang itu apa? Kalau piutang itu dilihat dari sisi pelanggannya. Pelanggan sudah terima jasa kita, misalnya seperti ini, pelanggan sudah terima jasa krimbat, jasa gunting rambut, dan lain sebagainya, tapi si pelanggan belum bayar. Nah, itu dinamakan piutang. Kalau utang itu dilihat dari sisi kitanya. Misalnya kita mau beli perlengkapan salon. Nah, di toko itu kita tidak bayar atau belum bayar. Kita akan bayar setelah kita beli, itu dinamakan utang. Jadi kalau piutang dilihat dari sisi pelanggan, kalau utang dilihat dari sisi kitanya atau dari sisi si pemilik perusahaan tersebut. Nah, untuk transaksi seperti ini, kita masukkan ke PDA, tanggalnya tanggal sesuai dengan transaksi, lalu di bagian aset, karena pelanggan belum membayar jasa salon, berarti kan dinamakan piutang. Berarti piutang itu masuk di golongan aset. Nah, aset di kolom piutangnya akan bertambah sebesar Rp600.000. Lalu, karena walaupun dia belum membayar, tapi di perusahaan atau di salon ini itu sudah diakui sebagai pendapatan. Karena dia sudah diakui sebagai pendapatan, berarti modalnya akan bertambah.
modal atau ekuitasnya akan bertambah sebesar Rp600.000. Dan keterangannya, kita tulis pelanggan yang belum membayar atau pelanggan yang belum membayar jasa salon. Tanggal 25 Juli 2018, dibayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000. Tanggalnya tanggal 25 Juli, karena akan dibayar gaji karyawan, berarti aset di kolom kasnya akan berkurang sebesar nominalnya, yaitu 1,5 juta. Lalu karena ini termasuk ke beban gaji, kan dibayar gaji karyawan, berarti itu kan diakui sebagai beban gaji. Karena beban gaji atau karena diakui sebagai beban, berarti akan mempengaruhi modal. Modal perusahaan akan berkurang, yaitu sebesar 1,5 juta. Dan di keterangannya kita tulis. Bisa ditulis dibayar gaji karyawan boleh, atau ditulis beban gaji karyawan juga boleh. Tanggal 27 Juli 2018. Menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 20 Juli sebesar Rp600.000. Nah, transaksi 20 Juli tadi kan pelanggan yang sudah dapat jasa kita tapi dia belum bayar. Nah, tanggal 27 ini si pelanggan baru mau bayar. Karena tanggal 20 tadi sudah diakui sebagai pendapatan, berarti tanggal 27 kita tidak usah mengakui lagi sebagai pendapatan. Karena kalau kita nanti catatnya double, pendapatan yang ada di buku catatan kita, itu perhitungannya akan double. Sedangkan nanti di kenyataannya tidak seperti itu. Di kenyataannya tidak double, karena kita hanya menerima satu kali saja. Makanya kalau ada transaksi seperti ini, transaksi menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 20 atau transaksi sebelumnya, kita hanya perlu mengakui dia sebagai kas. Berarti aset di bagian kasnya itu akan bertambah 600.000 dan otomatis piutang dia akan berkurang. Dia sudah tidak punya piutang lagi di perusahaan atau di salon tersebut. Piutang dia akan berkurang juga sebesar Rp600.000. 28 Juli 2018. Dibeli peralatan salon secara kredit sebesar Rp1.750.000. Di PDA-nya, tanggalnya tanggal 28 Juli 2018. Di bagian aset, karena dia beli peralatan, berarti aset di kolom peralatannya kita isi, yaitu sesuai nominalnya, Rp1.750.000. Dan karena dia belinya kredit, berarti liabilitas di kolom utang usahanya juga akan bertambah, yaitu sebesar Rp1.750.000. Yang terakhir, tanggal 30 Juli 2018, dibayar utang ke bank sebesar Rp1.250.000. Tanggalnya tanggal 30 Juli 2018, karena si Nyonya Eli akan bayar utangnya ke bank, berarti Nyonya Eli akan mengeluarkan uang. Nah, aset di bagian kasnya akan berkurang sebesar Rp1.250.000. Dan sekali lagi, kalau dia berkurang dikasih tanda minus atau dikasih tanda dalam kurung. Dan di bagian liabilitasnya, di kolom utang banknya juga akan berkurang sebesar Rp1.250.000. Ini merupakan persamaan dasar akuntansi di Salon Cahaya. Jadi kalau misal saya meminta kalian buat persamaan dasar akuntansi, kalian buatnya seperti ini. Jadi satu tabel untuk semua transaksi, tidak dipisah-pisah atau tidak dipecah-pecah. Sebelum kalian buat tabel, kalian buat dulu judulnya. Jadi ada nama perusahaannya, judulnya persamaan dasar akuntansi, lalu periodenya, bulan dan tahunnya.
Lalu setelah itu kalian baru buat tabelnya. Nah, tabelnya itu ada kolom tanggal, aset, liabilitas, ekuitas, dan keterangan. Di kolom tanggal, itu kalian isi dengan tanggal transaksinya. Di kolom aset, kan banyak tuh akun-akunnya. Nah, itu diurutkan dari aset lancar sampai aset tak berwujud. Disesuaikan saja dengan transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Seperti yang saya buat ini, saya tulis aset itu ada kas, ada kolom kas, di bagian aset itu ada kolom kas. Nah, kolom kas itu saya taruh paling awal atau saya taruh paling pertama karena kas itu sifatnya paling lancar, paling liquid, paling cepat habis, paling sering digunakan. Jadi saya taruh paling depan, paling awal. Itu ada kas. Selanjutnya, setelah kas saya tulis piutang usaha. Nah, piutang usaha sama. Dia itu sifatnya cepat habis. Jadi makanya saya taruh di kolom kedua setelah kas. Setelah itu selanjutnya ada perlengkapan. Nah, kalau aset lancarnya sudah ditulis semua, sudah tidak ada yang ketinggalan, baru kalian bisa tulis yang masuk ke aset tetap itu ada apa aja. Di sini saya tulis peralatan karena di transaksi cuma ada peralatan. Kecuali kalau nanti di transaksi ada kendaraan, ada gedung, dan sebagainya, kalian tambah lagi kolomnya. Seperti itu cara membuatnya. Begitupun dengan liabilitas. Ditulis dulu akun-akun yang termasuk utang jangka pendek, baru yang termasuk utang jangka panjang. Kebetulan di liabilitas ini jangka pendek semua, jadi gampang. Yang pertama di kolom pertama itu ada utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena biasanya utang usaha itu paling sering digunakan atau paling sering dipakai. Baru setelah itu saya tulis utang bank. Jadi seperti itu cara membuat kolom-kolom pada persamaan dasar akuntansi. Nah, lalu kita lihat di bagian akhir, hasilnya sama. Asetnya jumlahnya itu Rp69.550.000. Lalu di liabilitas ditambah dengan ekuitas itu hasilnya juga Rp69.550.000. Terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini, dan terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya tentang pembahasan pada transaksi di Salon Cahaya. Semoga pembahasan kali ini benar-benar bisa membantu kalian untuk memahami materi lagi. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan dan langsung menghubungi saya. Saya pasti akan siap buat menjelaskannya kembali dan siap membantu kalian agar kalian bisa lebih memahami tentang persamaan dasar lagi. Sekian materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di penjelasan selanjutnya. Terima kasih.